Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kumaha harapan sadayana tetap semangat, tetap sehat. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita masuk kepada bagian ya dari sirah nabawiyah yang terkait dengan bagaimana pemboikotan dan tahun duka cita atau yang kita kenal dengan Amul Husni. Ya, dua pekan yang lalu pada pertemuan yang terakhir saya sudah membahas tentang bagaimana sikap daripada orang-orang kafir terhadap dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian kecil menerima, tetapi sebagian besar pada saat itu, ya, itu kemudian melakukan berbagai tindakan yang sangat buruk, mulai dari perkataan, ya, sampai kemudian kepada tindakan. Perkataan itu dengan memberikan julukan-julukan, stempel yang negatif kepada baginda Rasul, di mana Rasul dianggap sebagai penyihir, begitu ya. Kemudian dianggap sebagai penyair, dianggap sebagai orang gila, bahkan majnun, naudzubillah, summa naudzubillah. Sehingga dari aspek lisan, verbal, bapak-bapak sekalian, tidak main-main. Karena kita bisa bayangkan kalau diri kita itu kemudian melakukan atau menyampaikan sesuatu dakwah, kemudian feedbacknya atau timbal baliknya itu kita dianggap orang gila. Itu ya. Sementara kita orang normal, gitu kan? Kita orang yang sehat, begitu kira-kira. Kamu gila loh, gitu ya. Ya. Kalau hanya untuk lucu-lucuan mungkin Indro, Warkop, ya gila Lundro, itu mungkin orang bisa ketawa. Tapi kalau gila dalam pengertian Muhammad itu gila, Muhammad itu majnun, Muhammad itu tukang sihir, penyair, pemecah belah dan seterusnya, itu saya kira bukan tuduhan main-main begitu. Tetapi tidak cukup hanya itu, ternyata orang-orang kafir juga kemudian melakukan berbagai tindakan fisik, mulai dari kemudian memberikan ya katakanlah kotoran begitu ya kepada baginda Rasul, menginjak ya kepala Rasul ketika beliau sedang sujud, ya, kemudian bahkan melakukan berbagai ancaman terhadap sahabat-sahabat. Nah, ada satu bagian ya yang ini boleh dibilang adalah puncak ya ketika seluruh gangguan, teror, hambatan dan seterusnya tadi itu ternyata tidak menggoyahkan baginda Rasulullah SAW. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang terakhir, baginda Rasul itu bahkan sudah kemudian ditawar mau minta apa, gitu ya. Mau minta jabatan yang paling tinggi diberikan ya untuk menjadi pemimpin mereka. Syaratnya satu, tidak ada lagi dakwah Islam. Mau kemudian harta diberikan sehingga dia menjadi hartawan atau kemudian orang yang paling kaya di seluruh Mekah. Kemudian yang ketiga diberikan wanita kalau itu yang dia minta, begitu. Siapapun dari kabilah manapun, begitu ya, berapapun, gitu ya. Karena waktu itu belum ada pembatasan tentang poligami, Pak. Jadi biasa orang itu menikah lebih dari 4 bahkan ya, karena poligami itu ayatnya nanti sebenarnya semangatnya itu mengurangi, gitu. Cuman kalau kita memahami poligami sekarang itu pikirannya nambah. Kalau dulu itu semangatnya mengurangi dari lebih dari 4 menjadi hanya 4 saja maksimum, gitu. Tetapi apa jawaban dari baginda Rasul? Ternyata kemudian Rasulullah SAW berkata kepada paman beliau yang notabene masih belum ya beriman, yaitu Abu Thalib, wahai paman, seandainya mereka itu ya sanggup
untuk meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Untuk apa? Untuk menghentikan dakwah yang aku lakukan ini, maka aku tidak akan menghentikannya, atau Allah kemudian memberikan kemenangan, ya, atau aku kemudian binasa karenanya. Jadi pilihannya tegas. Tidak ada kemudian istilahnya abu-abu, gitu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak istilahnya itu kalau bahasa ininya itu maju mundur, sudah, tidak. Dakwah tetap dilakukan. Dan gangguan yang berikutnya yang paling ya dicatat di dalam sirah itu adalah pemboikotan yang kita kenal dengan embargo. Ya, kita tahu embargo itu poinnya Bapak-bapak sekalian itu adalah bagaimana ya suku atau kabilah ya dari baginda Rasulullah SAW, yaitu dari Bani Hashim ya dan Bani Muthalib, itu kemudian disepakati untuk dikucilkan. Gitu. Itu poinnya di situ. Jadi mereka ya orang-orang kafir tadi itu sepakat bahwa baginda Rasul dengan seluruh kabilahnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya itu kemudian ya mengucilkan mereka dengan dua poin utama. Satu, tidak berhubungan dengan mereka ya dalam konteks apapun, muamalah, perdagangan, ya kemudian melakukan pernikahan, ya maupun melakukan tindakan-tindakan yang lain. Dan itu dituliskan, Pak, ya di dalam Ka'bah. Ya, digantungkan di dalam Ka'bah yang ada di situ. Ya, diriwayatkan di sini ya saat pemboikotan itu ya dituliskan kesepakatan di antara mereka untuk melakukan embargo. Di antaranya tadi tidak bergaul dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak menikahi mereka. Ya, dalam kitab Fathul Bari juga disebutkan mereka tidak melakukan akad jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib sampai Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditempelkan di Ka'bah. Berapa lama, Pak? Kurang lebih ya selama kemudian waktu itu ya mereka ya di dalam ya waktu yang kemudian terkait dengan embargo itu ada yang mengatakan riwayat 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Ya, kalau kita ambil yang paling lama 3 tahun, ya maka selama itu pula Bapak-bapak sekalian, mereka dalam keadaan yang serba kekurangan. Coba kita bayangkan, jangankan 2 tahun atau 3 tahun, seminggu saja di embargo, gitu ya, dibatasi segala macam. Bapak Ibu ya bisa merasakan, Ibu tidak masak 1 hari saja, kira-kira Bapak repot nggak? Tidak masak. Kenapa? Karena tidak ada masakan, bukan tidak bisa masak. Ya, ada kemampuan untuk membeli, tapi tidak boleh dibeli. Karena tidak boleh berhubungan dagang tadi itu. Kita punya anak misalnya laki atau perempuan, dia suka dengan kabilah yang lain, mau dinikahkan tidak boleh. Begitu. Ya, dan itu berlangsung selama kurang lebih 2-3 tahun tadi itu. Ya, sehingga mereka mengalami kondisi yang sangat berat. Digambarkan di dalam beberapa riwayat Bapak-bapak sekalian, itu bahkan sampai mereka itu harus ya memakan makanan sisa-sisa. Begitu ya. Karena apa? Ada sebagian di antara ya penduduk Mekah ya walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi mereka secara sembunyi-sembunyi itu kemudian mereka membantu kabilah daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib tadi itu. Jadi tetap ada orang yang di tengah-tengah kondisi yang paling berat sekalipun ya itu membantu. Ya walaupun mereka tidak beriman, karena ya itulah sifat kemanusiaan. Begitu. Sehingga dari situ ya ternyata ketika keadaan itu berlanjut, diam-diam Bapak sekalian, selama 2 tahun itu ternyata juga banyak orang, loh, ini kan mereka saudara-saudara kita sendiri, kok dibegitukan. Begitu. Akhirnya kemudian muncul orang yang tidak setuju. Ada beberapa orang, Pak. Di situ disebutkan ya Hisham ya bin Amr bin Haris, ada Zuhair ya bin Abu Umayyah, ada Mut'im bin Adi, ada Zam'ah bin Aswad, ada Abul Bahtari, Hisham bin Haris. Ya, mereka memiliki hubungan kekeluargaan. Jadi ada yang kemudian sebagian mereka itu ada yang menikah dengan Bani Hashim atau Bani Muthalib, begitu ya. Dan ketika mereka berusaha untuk merobek ya bukan perjanjian itu, pengumuman sebenarnya yang lebih tepat ya, yang ada di situ, ya ternyata biiznillah ya kertas atau kemudian alat yang dipakai untuk menuliskan tadi, gitu Pak, itu ternyata menurut riwayat dari Ibnu Hisham, kertas itu semuanya rusak, dimakan rayap kecuali yang tertulis nama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah.
Jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, Pak. Gitu ya. Jadi selama 3 tahun mereka menderita, ya. Tapi pada saat yang lain terjadi sebuah kejadian yang menggoncang ya keyakinan daripada orang-orang kafir pada saat itu. Kenapa? Karena berarti ini tidak main-main, karena tidak merupakan sesuatu yang kebetulan. Kalau kemudian yang tertinggal, Pak, itu hanya kemudian kata Allah, yang mereka tahu Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka enggan untuk kemudian menyembahnya sebagaimana yang diserukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam ilustrasi itu kira-kira ada pasukan rakyat yang kemudian memakan kertas tadi. Sebenarnya bukan perjanjian, yang lebih tepat itu saya sebenarnya ada semacam declare, pengumuman gitu. Karena ya Rasul masa berjanji untuk diuzlahkan, kan tidak ada, itu paksa aja. Pokoknya tidak boleh berhubungan dengan Bani Hashim, Bani Muthalib selama waktu yang ditentukan tadi itu, dan ternyata yang tersisa hanya ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam riwayat Fathul Bari disebutkan ya bahwa mereka kemudian tidak melakukan hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib tadi itu. Ya, ini yang pertama. Peristiwa ini sangat luar biasa, Pak. Jadi kalau kita bayangkan, Bapak-bapak sekalian, Indonesia ini, negeri kita ini, kalau diembargo minyak, Pak, diembargo minyak itu maksudnya tidak disuplai. Menurut Bapak-bapak sekalian, berapa lama kita bertahan? Ini minyak aja dulu, belum makanan. Kalau makanan banyak. Kira-kira menurut Bapak-bapak berapa lama Indonesia bertahan kalau minyak itu artinya nanti ada turunannya, ada BBM-nya, ya mulai dari Pertamax, Pertalite macam-macam sampai kemudian solar, ada kemudian berkaitan nanti dengan LPG dan segala macam. Kira-kira berapa lama, Pak? Ketahanan dari negeri kita ini hanya 30 hari, Pak. Jadi kalau seandainya kemudian ya negeri ini yang makanya para pakar itu menyebutkan bahwa kalau negeri ini itu kemudian diembargo secara energi, Pak, selesai 30 hari, Pak. Bandingkan dengan Amerika, kalau sampai dia diembargo karena kemudian perang, itu dia masih bisa bertahan selama 1 tahun. Jadi dia tanpa suplai dari yang lain. Bapak bisa bayangkan, ini 3 tahun, ya 3 tahun, ya tidak kemudian disuplai apapun kecuali yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Subhanallah, dia luar biasa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berhenti sampai di situ, Pak. Muncullah peristiwa yang kedua, yaitu yang disebut ya tahun duka cita atau kemudian Amul Husni. Amul itu adalah tahun, Husni itu adalah duka cita. Jadi Amul Husni artinya tahun duka cita. Apa yang disebut dengan tahun duka cita? Pada tahun setelah kemudian embargo tadi, ya itu ditandai dengan wafatnya 2 orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, satu adalah paman beliau yaitu Abu Thalib, ya wafat bulan Rajab. Kemudian ibunda Khadijah radhiyallahu an, ya itu bulan Ramadan tahun ke-10. Jadi selama di Mekah, Bapak-bapak sekalian, kita ingat fase dakwah Rasulullah SAW itu terjadi kurang lebih sekitar 13 tahun. Tahun ke-10 itu terjadi peristiwa Amul Husni tadi itu. Jadi ada waktu 3 tahun lagi. 3 tahun itulah yang nanti akan menandai peristiwa berikutnya, yaitu Isra Mi'raj dan nanti hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi selama ya 10 tahun itu, ya Rasulullah SAW menghadapi penderitaan yang Masya Allah luar biasa, termasuk tadi itu adalah pemboikotan atau embargo tadi, dan yang puncaknya itu adalah tahun Amul Husni tadi atau tahun duka cita tadi itu. Ya kenapa? Karena keduanya memiliki peran penting di dalam dakwah. Abu Thalib, sekali lagi Bapak-bapak sekalian, walaupun beliau tidak beriman, karena beliau sudah mendapatkan amanah dari ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, kakek baginda Rasul. Ya, setelah Abdullah, ya ayah baginda Rasul itu wafat, maka yang diamanahkan kalau sampai saya meninggal, kata Abdul Muthalib, ya kakeknya, itu kamu yang kemudian ngurus keponakanmu tadi, karena keponakanmu itu sudah tidak punya ayah, yaitu Abdullah tadi itu, gitu ya. Jadi dorongan daripada Abu Thalib itu memang dorongan kemanusiaan, dorongan kasih sayang dari seorang paman kepada keponakannya yang dititipkan oleh ya kakeknya atau kemudian oleh ayahnya tadi itu. Jadi bukan dorongan keimanan. Tetapi kalau yang kedua, Bunda Khadijah, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu adalah mendukung, ya menguatkan dan menjadi pendamping karena dorongan keimanan. Kita masih ingat cerita pertama ketika baginda Rasul turun dari Gua Hira, ya menerima wahyu yang pertama, beliau dalam keadaan yang goncang. Kenapa goncang? Karena ini sesuatu yang baru, yang luar biasa. Selama beliau bertahanut,
ya di Gua Hira, belum pernah ada peristiwa seperti kejadian malam turunnya wahyu itu. Maka beliau merasa dalam keadaan yang sangat tergoncang, dan kemudian Ibunda Khadijah lah yang menenangkan beliau. Ini peran dari seorang istri kepada suami ketika suami menghadapi masalah, bukan malah nambah masalah. Gitu. Ya, apa sih? Mikirin aneh-aneh gitu. Tidak gitu. Justru malah kemudian tenanglah wahai anak pamanku. Bahasanya itu begitu. Gitu ya. Karena sesungguhnya aku mengharapkan engkaulah nabi ya akhir zaman itu. Bahkan kemudian saya sudah pernah ceritakan bahwa beliau akhirnya membawa baginda Rasul ke siapa? Ke sepupu beliau, yaitu Warokoh bin Naufal, yang kemudian memberikan ya penguatan bahwa Rasulullah itu memang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam tadi itu. Nah, yang menarik bahwa sekalian, menjelang wafatnya baginda Rasul, ya, itu beliau tetap mengajak pamannya untuk masuk Islam. Ya, tetapi ternyata ya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tetap beliau kalau bahasa kita itu tidak mau bergeser dari agama nenek moyang itu. Ya, mungkin ada banyak pertanyaan, itu nolong tapi kok kafir terakhir meninggalnya bagaimana? Dalam satu riwayat bahwa sekalian itu dijelaskan nanti karena syafaat dari baginda Rasul, artinya baginda itu tetap ingin menolong beliau, dan karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kafir-kafirnya gitu ya. Abu Thalib bahwa sekalian itu nanti katanya ya, kalau dalam riwayat ini disebutkan bahwa nanti dia akan disiksa di neraka, tapi neraka yang paling atas. Jadi tetap statusnya itu tetap ada di neraka, dan itu ada di bagian paling atas gitu. Mungkin bapak-bapak bertanya, panas nggak Ustaz? Ya mau di atas, paling atas Pak. Ya tetap aja panas. Karena apa? Karena digambarkan api neraka itu Pak, ya kalau kita naik di atas katakanlah meja seperti ini misalnya, atau kursi lah begitu kira-kira. Terus kemudian apinya itu, api neraka tadi itu ada di bawah kaki kita Pak. Itu otak meleleh, mendidih. Nauzubillah. Coba bawa kebayang, otak mendidih. Padahal yang kena kaki, berarti itu semuanya kena. Begitu, itu yang paling ringan. Ya, jadi kalaupun itu paling atas, itu adalah menunjukkan bahwa ya Allah Maha Rahmah, Maha kemudian mengasihi, walaupun tetap kemudian karena keingkarannya kepada Allah, tetaplah kemudian walaupun dia menolong, itu kemudian ya tetap ya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pembelajaran juga bagi kita, Pak. Gitu ya. Orang yang sudah nolong saja tapi tidak beriman, ya ujungnya tetap aja kemudian nanti dia akan mendapatkan siksa. Maka tidak ada pilihan bagi kita sebenarnya, bagi seorang muslim ya untuk kemudian tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu baginda Rasulullah SAW tadi itu. Dan hari ini bahwa kita sadar ya, bulan ini bulan apa, Pak? Bulan masuk? Bulan? Kok ragu-ragu? Setelah Safar, Rabiul Awal. Nanti 12 Rabiul Awal, Pak. Ya, kita hari ini masuk kepada hari yang kedua, hari kedua di Rabiul Awal. Jadi ini sudah 10 hari Pak menjelang ya milad, kalau dalam bahasa ininya miladnya baginda Rasul ya, bukan untuk diulang tahun bukan itu, tetapi untuk menjadi momen kelahiran Nabi Muhammad itu mengubah dunia, mengubah kekufuran menjadi keimanan tadi itu. Tetapi kondisi baginda Rasul tadi tetap berusaha untuk mengajak paman beliau. Jadi ini pentingnya Pak, kita itu menyampaikan dakwah sampai kemudian orang yang didakwah itu tidak mau. Tidak mau itu artinya begini, kalau ada orang kafir, kan ada dua kemungkinan. Bisa saja kita dakwai orang kafir, dia tidak mau masuk Islam, ya sudah, tidak ada masalah, tidak perlu dipaksa. Memang tidak boleh, haram untuk memaksa. Begitu. Tetapi jangan ditinggalkan. Maksudnya didakwai saja, karena tugas kita hanya menyampaikan. Sementara kalau orang muslim, maka kemudian sampai dia mau bersama-sama dengan ya umat ini untuk bersama-sama memperjuangkan Islam. Karena perjuangan Islam ini tidak menjadi kewajiban segelintir orang, Pak, tapi adalah seluruh umat Islam. Maksudnya jangan sampai jadi muslim itu malah justru menghalangi dakwah. Gitu. Itu nanti kayak Abu Jahal. Gitu ya.
dengan kawan-kawannya tentu saja ya yang ada di situ. Nah, yang saya ingin ceritakan bahwa sekalian itu adalah bagaimana kondisi daripada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, diceritakan di dalam satu riwayat ya bahwa beliau Rasulullah SAW ya itu kemudian memiliki ya satu sikap yang sangat istimewa kepada kepada ibunda Khadijah. Ya, bahwa ibu sekalian pernah di dalam satu hari itu beliau ya itu menyampaikan ketika beliau sakit menjelang ajal, ya beliau berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya ini kata istri Pak, coba kita bayangkan ya ibu bapak-bapak sekalian, ya ibu-ibu yang ada di rumah gitu ya, kalau sudah menjelang ajal kan kadang-kadang pesan macam-macam gitu ya, Pak ini nanti ini gitu. Mungkin yang sering di ini kan Pak jangan nikah lagi gitu. Padahal kalau ibunya meninggal nggak ada larangan untuk kemudian ini, gitu kan? Tapi sering kali Bapak jangan nikah lagi ya kalau ibu tidak ada gitu. Nah nanti kalau Bapak meninggal, ibu nikah lagi nggak? Padahal mau menikah lagi itu tidak ada masalah di dalam Islam, bukan sesuatu yang aib kalau orang meninggal cerai mati itu kemudian menikah lagi gitu loh. Tetapi ini coba Bapak perhatikan di situ. Saya memohon maaf kepadamu ya Rasulullah. Jadi panggilannya itu formal gitu. Kalau aku sebagai istrimu belum berbakti. Coba Bapak katakan bayangkan ini seorang wanita ya terkaya boleh dibilang, nasabnya bangsawan, Pak. Dia menyerahkan seluruh diri dan hartanya untuk dakwah. Dia menjelang ajalnya dia masih mengatakan aku belum berbakti kepada engkau, wahai suamiku, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasul kemudian menjawab, jauh dari itu, wahai Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, bahkan seluruhnya. Begitu ya. Maka di dalam detik-detik ya, wafatnya itu kemudian beliau diceritakan begini, Pak. Beliau ini kemudian memanggil Fatimah, karena Fatimah ini Az-Zahra, itu putri beliau yang tersayang, kemudian berbisik begini. Wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku akan segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Maka tolong minta kepada ayahmu. Coba Bapak bisa bayangkan ini kata-kata. Istrinya sendiri yang sudah tidak ada jarak kan, secara fisik maupun secara psikis gitu, itu masih malu untuk kemudian ngomong langsung kepada Rasulullah SAW. Karena kedudukan suaminya tidak main-main. Tolong minta kepada ayahmu, aku malu dan takut untuk memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya, ya, yang biasa beliau pakai untuk menerima wahyu, maksudnya menjadi ketika beliau menerima wahyu itu kemudian dipakai sorbannya tadi itu agar dia menjadi kain kafanku. Coba Bapak kalau kemudian dengar kata-kata ini kira-kira gimana itu? Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah mempersiapkan tempatmu di surga. Jadi beliau secara pribadi masih merasa saya ini takut pada azab neraka. Sementara Rasul sudah menjamin tempatmu itu kemudian ada di surga. Maka saat itu, Bapak-bapak sekalian, ada cerita sangat menarik. Malaikat Jibril turun, ya, kemudian mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Ya, membawa 5 kain kafan. Kemudian Rasul menjawab, ya, salam dari Jibril, kemudian bertanya, untuk siapa sajakah ya kain kafan itu wahai Jibril? Maka kemudian beliau mengatakan, atau Jibril mengatakan, ini untuk Khadijah, 1. Kemudian untuk engkau ya Rasul, untuk Fatimah, kemudian untuk Ali, dan kemudian untuk Hasan, 5. Kemudian Jibril berhenti dan kemudian dia menangis. Ya, jangan dibayangkan Pak malaikat nangis gimana gitu ya. Nanti itu tidak perlu kita persoalkan. Banyak orang yang nanya itu Rasul Ustadz itu kalau malaikat nangis enggak usah, udah cukup informasi gitu aja dari riwayat itu. Kemudian beliau berkata, kenapa wahai Jibril hanya 5? Kenapa kemudian yang Husain tidak? Beliau mengatakan cucumu yang 1, Husain, ya, putra Sayyidina Ali, tidak memiliki kafan karena dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tidak dimandikan. Itu kejadian Pak nanti. Ketika kemudian beliau akhirnya syahid, ya, ketika lakukan semacam ya tadi penyerangan lah begitu kepada keluarga beliau, ya, di Karbala, ya, yang kemudian ya bagi sebagian ya orang itu dianggap sebagai sesuatu yang harus kemudian dicontoh. Padahal itu ada sesuatu yang diharamkan. Ya, dia kemudian menyiksa dirinya, ya, agar kemudian seolah-olah dia bisa merasakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Husain. Tetapi itu tidak boleh, Pak. Itu yang dilakukan oleh Syiah, ya, dalam konteks ini. Jadi
Rasul sudah tahu, diberitahu maksudnya oleh Jibril bahwa Husain itu keadaan ya wafatnya nanti adalah dalam keadaan jihad fi sabilillah tadi itu. Ya, sehingga dari sini kita bisa membayangkan Pak, situasi terakhir tadi itu ya, karena apa? Karena sekali lagi kedudukan daripada Ibunda Khadijah begitu luar biasa sampai Pak Khadijah yang sudah wafat Pak itu membuat cemburu ya Ibunda Aisyah. Karena jangan lupa yang menikah dalam atau dengan hubungan dengan Rasul Pak, itu yang gadis hanya satu yang dinikahi. Ya, itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan begini Pak, karena Rasul itu sering menyebut-nyebut padahal sudah wafat. Kemudian saking ya namanya wanita Pak, itu tidak sesuatu yang aneh sebenarnya. Kalau ada cemburu, apalagi ini ada poligami, padahal sebenarnya yang dicemburu tadi sudah wafat. Begitu. Dia mengatakan begini, bukankah ia hanya seorang tua? Sungguh Allah telah memberikan ganti yang baik. Itu persepsi Ibunda Aisyah. Apa yang terjadi Pak? Baginda Rasul marah dan kemudian ya sampai kemudian rambutnya itu kemudian bergetar. Ya, kalau di dalam riwayat utuhnya itu sampai mengatakan dia tidak pernah akan tergantikan. Sejak saat itulah ya Bapak Ibu sekalian, Aisyah itu tidak pernah lagi cemburu. Kenapa? Karena memang kedudukan beliau di atas daripada ini. Beliau mendampingi Rasul sampai kemudian akhir hayatnya, menyerahkan seluruh hartanya, menyerahkan seluruh dirinya itu untuk kemudian keperluan dakwah tadi itu. Maka di sini ada kemudian doa ya ketika hendak wafat ya tadi, kemudian doanya tadi ini yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkan rahmat kepada Khadijah yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku ketika orang lain menentangku, menyenangkanku di saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Duhai Khadijah sayang, engkau meninggalkan sendiri ya aku dalam perjuangan ini, siapa lagi yang akan membantu? Maka muncullah Ali bin Abi Thalib dan dia mengatakan aku ya Rasulullah SAW. Ya karena keluarga terdekat ya dari baginda itu adalah itu. Sehingga dari sini maka cerita ini itu menggambarkan sebagian yang kemudian sangat luar biasa. Ada satu terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai gambaran tentang kemuliaan tentang Khadijah itu sebelum wafat tadi itu ya beliau mengatakan begini Pak, wahai Rasul, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Jadi ketika sudah menjelang wafat tadi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini, padahal Allah belum memberikan kemenangan. Maka beliau mengatakan, wahai Rasul, jika nanti aku wafat atau mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit atau jembatan. Kau bayangkan ini kata-kata ini, gitu ya. Maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikan dia sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, sehingga engkau berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan kepada mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah SAW. Jadi luar biasa. Coba bayangkan, kata-kata ini tidak mungkin lahir kalau dia tidak memiliki keimanan dan kesadaran yang sangat luar biasa. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya balaghah. Balaghah itu begini. Tidak mungkinlah kemudian digali, gitu ya. Terus kemudian tulangnya diambil, terus kemudian nanti dipakai untuk jembatan. Jembatan juga banyak kan. Tetapi ini sebuah pengungkapan bagaimana kemudian kecintaan beliau terhadap Islam, terhadap suami tercinta yang merupakan utusan Allah untuk senantiasa ada di samping Rasulullah SAW ketika dibutuhkan. Hatta ya tulang belulangnya itu ya digali sekalipun, gitu kira-kira. Nah, setelah wafat keduanya tadi, orang kafir itu semakin berani untuk kemudian melancarkan berbagai tindakan buruk, ya, sehingga pada titik ini saya potong, ya, apa ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil ada dua, bos. Yang pertama itu adalah pentingnya keluarga utama dan keluarga besar di dalam mendukung dakwah Islam. Kita semua bapak sekalian itu punya amanah dari Allah yaitu dakwah. Bukan hanya tugas para ustadz, bukan tugas ulama, kiai, ajengan, habib, dan sebagainya, tidak. Tapi kita semua. Nah, ketika kita menyampaikan Islam, gitu ya, bisa jadi, Pak, bisa jadi. Yang merecoki pertama kali itu adalah keluarga. Baik keluarga inti, maupun juga mungkin keluarga besar. Itu kejadian di mana-mana. Bapak kita hari ini bisa ada nikmat ya dengan ibadah sholat di masjid, Pak. Ya, naudzubillah, bisa jadi ada juga yang tidak suka keluarga
ke masjid wae gitu. Kapan kemudian bisa jadi ada itu omongan-omongan kecil, Pak. Maka kalau kita melihat tadi kesolidan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib tadi untuk membackup Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, itu pentingnya bagi jamaah dakwah tadi, dalam hal ini adalah para sahabat, Rasul dan para sahabat, itu untuk terus kemudian sabar, istiqomah, dan fokus kepada dakwah tadi itu. Jadi ketika menghadapi halangan, rintangan, ya, ancaman teror dan segala macam, tidak ada masalah. Ya, sehingga relevan sekali dengan situasi dan kondisi dakwah hari ini, Pak. Ya, apa yang saya maksud relevan? Satu, hari ini itu kita menghadapi situasi yang juga semakin kondisinya itu berat. Kita bisa melihat, Pak. Ya, saya ambil contoh kasus saja lah, saudara-saudara kita hari ini yang ada di Rempang. Coba bayangkan kalau bapak-bapak kita hidup sudah bertahun-tahun di satu tempat, terus kemudian digusur dan tidak ada ya kepastian atau jaminan, Pak. Katanya mau direlokasi, dikasih ini dan segala macam. Sementara pada tanggal 7 September kemarin itu mereka mengalami kondisi yang sangat berat. Gitu. Itu kalau orang tidak istiqomah, Pak, tidak memiliki keyakinan untuk memperjuangkan hak-haknya, itu pasti, mohon maaf, pada titik itu bisa gila, Pak. Coba bayangkan kalau rumah itu digusur, deadline-nya, Pak, deadline-nya itu tanggal 27 September, clear and clean. Coba bayangkan, gitu. Bahkan ada seorang pejabat yang ngomong, siapapun yang menghalangi akan saya bulldozer. Kalau panglimanya malah ngomong, nanti akan saya piting. Apa nggak ngeri, Pak? Maksudnya ngeri itu dalam arti rakyat kita, saudara-saudara kita yang punya hak yang seperti itu dibegitukan. Padahal itu rumah, tanah yang milik berturun-turun dari nenek moyang mereka. Mereka itu sudah ada di sana, itu sudah dari 1834. Dan salah satu peran mereka itu adalah mengusir penjajah Inggris, Pak, pada saat itu di sekitar Malaka. Pada saat itu RI, Republik Indonesia belum ada, tahun 1945, keturunan atau orang tua mereka itu sudah ada di sana. Bagaimana mungkin diperlakukan seperti itu? Ini membutuhkan tadi, Pak, ya, kekuatan umat Islam, solidaritas. Jangan sampai kemudian umat Islam sendiri-sendiri lah, begitu kira-kira. Karena itulah yang menjadi kekuatan daripada ini. Dan yang kedua, itu adalah kondisi sekarang, ya, baik keluarga maupun keluarga utama, keluarga inti maupun keluarga besar, dan jamaah dakwah itu tetap ikhlas, sabar, istiqomah dalam menetapi berbagai ujian dakwah tadi itu. Kenapa? Karena dakwah itu sekarang ya tidak lepas, Pak, ya, dari berbagai tadi cacian. Kalau baginda Rasul tadi majnun, sebagai kemudian pemecah belah. Hari ini saya sering katakan dalam banyak kesempatan, orang ngomong dakwah Islam aja bisa dibilang radikal, ekstremis, fundamentalis, is yang lain gitu. Padahal salah apa umat Islam kalau kemudian umat Islam menyerukan dakwah? Wong Allah sendiri merintahkan kita udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Maka dari sini ada berita gembira, Pak, yaitu apa? Di dalam surah Al-Insyirah, ya, fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi dalam ayat berikutnya di 6, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Ya, jadi sesungguhnya beserta. Jadi banyak yang keliru menerjemahkan, Pak. Kadang-kadang orang mengatakan setelah gitu ya, setelah kesulitan maka muncul kemudian kemudahan. Bukan, Pak. Yang benar itu diterjemahkan itu ma'al, itu adalah bersama. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, itu sebenarnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu diulang 2 kali, Pak. Artinya apa? Sebagian mufasir kemudian mengatakan bahwa kalau kita menghadapi kesulitan itu jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti akan memberikan yusra. Yusra itu adalah jalan keluar, dan itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin kemudian tidak Allah berikan kepada hamba-hambanya. Gitu ya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ? Maka seberapa kuat orang-orang kafir itu kemudian menghalangi tegaknya Islam, Allah dengan tegas mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka dalam surat As-Saff dikatakan hendak memadamkan cahaya Allah.
ya dengan mulut ucapan-ucapan mereka tadi itu, majnun, apa namanya, orang gila, atau kemudian tadi sebagai pemecah belah dan segala macam, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membenci. Dan di ayat 9 dikatakan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dia, Allah, yang mengutus rasulnya dengan bawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik itu kemudian membencinya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau ada yang ingin sampaikan sebelum ditutup, kami persilahkan. Silakan, Mas Abab. Ada? Pak Mino ini ketawa aja. Mau tanya? Silakan. Atau ingin menyampaikan sesuatu? Maka kami persilakan. Silakan, Ustaz. Gimana itu ceritanya? Oh, ya. Ya, dua hal ini Pak, baik kemudian tadi masalah apa namanya boykot atau embargo, maupun juga kemudian Amul Husni tadi, tahun duka cita, itu biiznillah tadi. Ya Rasul secara manusiawi pasti sedih, itu biasa. Ya karena Rasul itu tetap manusia, begitu. Tetapi Allah tadi memberikan penguatan-penguatan tadi itu. Makanya nanti ya episode berikutnya, episode berikutnya Allah itu kemudian memberikan kalau bahasa kita itu memberikan satu semangat satu ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi bahasanya begini, kalaulah kemudian orang-orang yang ada di penduduk bumi itu ya membuat dirimu sempit, gitu kira-kira. Nanti insya Allah nanti 2 pekan lagi kita bahas di Isra Mi'raj, itu Allah hibur nanti Pak. Dalam bahasa ini, dalam bahasa saya ini Allah hibur, dalam arti dikuatkan sampai kemudian nanti turunnya wahyu yang terkait dengan kewajiban sholat 5 waktu sebagai satu kewajiban. Sebelumnya kan sudah ada kewajiban sholat, tetapi belum sholat 5 waktu itu. Sehingga dari situlah insya Allah beliau dan para sahabat itu semakin istiqomah di dalam kemudian melakukan dakwah tadi itu. Itu kira-kira Pak. Jadi secara manusiawi ada, ya namanya manusia, gitu ya, kehilangan orang yang dicintai, tetapi secara semangat karena beliau dibimbing oleh Allah, maka semangat itu kemudian tetap menjadi sikap yang istiqomah. Saya kira itu ya, sementara insya Allah mudah-mudahan karena sudah masuk waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.